Liburan sudah di depan mata. Tribun News akan mengajak kalian jalan-jalan, menikmati alam, sekaligus berinteraksi dengan satwa secara lebih dekat. Bermain dengan burung, memberi makan gajah, bahkan bisa menunggangi unta secara langsung menjadi daya tarik dan sensasi berwisata di Solo Safari yang letaknya tak jauh dari pusat kota. Yeay, kita sudah ada di Solo Safari. Selama sehari kita mau keliling apa aja yang ada di Solo Safari. Kita mau berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang ada. So, ikutin aku terus. Berjarak 15 menit dari pusat kota Solo, kalian akan menemukan tempat wisata keluarga serta edukasi satwa yang dibangun di atas lahan seluas 14 hektar. Selain melihat berbagai satwa, wisatawan juga bisa berinteraksi secara lebih dekat dengan hewan-hewan di Solo Safari ini. Di area petting zoo, kalian dapat bermain dengan satwa jinak yang menggemaskan seperti kelinci, kambing kerdil, kura-kura darat, hingga pony ride. Buat Anda yang penasaran bagaimana sensasi menunggang satwa, Solo Safari menawarkan pengalaman menarik. Wisatawan bisa merasakan rasanya tunggang satwa, unta Arab, dan baktiar. Tak hanya menampilkan satwa, Solo Safari menekankan pentingnya konservasi alam dan lingkungan melalui pertunjukan hiburan satwa yang edukatif. Yang berbeda pastinya dulu mungkin satwanya di kandang-kandang, tapi kami hadir di sini dengan konsep walking safari. Jadi sesuai dengan tagline, kami hadir lebih dekat, lebih indah, lebih modern. Walaupun walking, tapi kita juga bisa berinteraksi lebih dekat dengan satwa-satwa yang ada di sini. Contohnya di belakang kita, ini adalah area Afrika. Para pengunjung bisa datang kemari, bisa sarapan pagi di weekend, kemudian juga bisa sekalian memberi makan satwa. Satwa-satwa yang ada di Afrika itu salah satunya ada zebra, ada burung unta, ada wildebeest, dan masih banyak satwa-satwa lainnya yang bisa berinteraksi lebih dekat dengan pengunjung. Jika di kebun binatang lainnya, wisatawan hanya bisa melihat dari luar kandang, di Solo Safari, kalian bisa melihat bahkan memegang ular secara langsung. Seperti ular piton albino warna kuning yang sudah jinak ini. Ini nggak apa-apa dipegang? Oke. Ularnya, ini ular Piton. Ular piton, tapi Ya warna albino. albino. Ya. Oke. Ini beratnya berapa Beratnya kira-kira? mungkin 30-an kilo. Beratnya 30-an kilo. Tapi ini jinak ya? Jinak, Aman untuk dipegang. Aman. Nih, jadi kalau Tribuners penasaran di Solo Safari ada apa aja? Salah satunya ada ular ini, ada piton albino, dan kalian bisa pegang langsung kayak aku ini. Nah, kali ini aku mau kasih tebak-tebakan. Ini mirip banget sama kanguru. Dia berkantong, tapi dia bukan kanguru. Kira-kira binatang apa ya? Nah, jawabannya adalah wallaby. Ini dia. Sekilas, wallaby memang mirip kanguru. Binatang mamalia ini terkenal dengan lompatannya, jago merangkak dan berenang. Untuk ukuran, wallaby tentu lebih kecil jika dibandingkan dengan kanguru. Di sini enaknya kita bisa berinteraksi langsung dengan binatang atau satwa yang ada. Salah satunya ini nih, kita bisa langsung kasih makan ke wallaby yang ada di sini. Mau nggak ya kira-kira?
Pinter. Yang jadi pembeda Solo Safari dengan kebun binatang lain adalah satwa primata yang eksibitnya di pulau-pulau kecil di tengah danau. Bahkan kalian bisa bertemu dengan satwa endemik yang akan mengeluarkan suara merdunya. Jangan salah, danau ini akhirnya menyambung dengan Sungai Bengawan Solo. Di samping kiri dan kanan jembatan yang membelah danau tersebut, kalian bisa melihat berbagai satwa primata. Orangutan, siamang, hingga owa Jawa. Khusus untuk siamang, satwa ini memang punya kantong tenggorokan yang menjadi sumber vokalisasi. Salah satu cara ia mempertahankan teritorinya ya dengan ritual bernyanyi ini. Aku sudah ada beberapa makanan, ini seperti ubi-ubian yang akan kita berikan ke rusa timur nih. Ada di bawah rusanya. Jadi di sini kita bisa kasih makan ke rusanya langsung. Nih, dia langsung excited dong. Wah, oke, satu lagi, one more. Selama ini Mas, selama menangani satwa-satwa yang ada di Solo Safari ini, pernah ini nggak sih menemui satwa yang mungkin kayak tantrum gitu? Kalau itu pasti ada Kak, pasti ada. Tapi kita coba untuk istilahnya dekat dengan satwanya dulu, mengenal karakter, bahwa kita itu sama satwa bukan ancaman. Tapi istilahnya kita tuh sama satwa itu ngasih makan dan menyayangi dia. Oke. Nah, buat kalian yang kehilangan barang atau mau cari informasi apapun di Solo Safari ini, kalian bisa langsung ke pos informasi ini. Di sini lost and found, jadi informasi tentang barang hilang. Selain itu, Tribuners juga bisa scan maps di Solo Safari lewat barcode ini. Gampang banget loh. Ya Kak, ini untuk videonya. Ini ada ketela, wortel, sama kacang panjang, sama buncis juga. Oke, ini untuk makan gajahnya nanti ya? Iya, untuk videonya. Oke. Jadi dikasihkan di ujung belala ya. Oke, di ujung belala ya. Boleh dipanggil namanya Manohara. Manohara. Iya. Oke, nama ini gajahnya namanya Manohara ya teman-teman. Oke, sebentar. Nih. Ini karena udah jam 1, jadi kayaknya emang jam mereka makan. Cepet banget. Oke. Nih. Ups. Satu lagi. Bentar. Dah habis deh. Yeay. Dah habis. Rasakan pula sensasi menunggang unta di Solo Safari. Mamalia berkuku genap ini ada 3 ekor yang dihadirkan di Solo Safari, Surakarta, Jawa Tengah. Di sini pengunjung bisa memberi makan ataupun menunggangi langsung unta dengan biaya tambahan sebesar Rp50.000. Uniknya, nuansa Timur Tengah cukup kental di eksibit unta. Para zookeeper yang menjaga di eksibit unta juga mengenakan pakaian khas Timur Tengah. Unta yang dinamai Nicholas oleh Solo Safari ini
sudah berumur 10 tahun. Hewan berpunuk dua tersebut bisa hidup kurang lebih hingga 30 tahun lamanya. Kalau naik kuda udah biasa. Nah, sekarang kita mau cobain naik unta. Gimana ya sensasinya? Ini untanya dari mana, Mas? Ini untanya dikirim dari Taman Safari Bogor. Dulu asalnya dari Jerman. Masih umur 10 tahun. Oh, 10 tahun aja udah segede ini ya. Biasanya kok unta tuh bisa hidup berapa lama? Kurang lebih kalau unta itu bisa sampai 30 tahunan, Kak. 30 tahunan. Iya. Oh, ini bulunya tebel banget loh. Iya. Wow. Bobotnya berapa nih, Mas? Ini bobotnya 800 kiloan. 800 kiloan. Oh my god. Pegangnya yang ini ya? pegangan benar ya. Oke. Langsung naik aja. Meski sama-sama berkaki 4, menunggangi unta beda dengan menunggangi kuda loh. Selain karena tubuh binatang berpunuk ini lebih besar, jalannya pun lebih lambat jika dibandingkan kuda. Kalau kalian penasaran nih, gimana rasanya naik onta, bisa langsung ke Solo Safari, rasakan sensasi naik onta langsung, berinteraksi langsung bersama hewan-hewan yang ada. Nah, oke, itulah sensasi naik onta di Solo Safari. Seru banget dan ini pengalaman yang paling menarik kalau kalian berkunjung ke Solo Safari. So, tunggu apa lagi? Cobain sendiri dong. Salah seorang pengunjung asal Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, merasa senang bisa berinteraksi langsung dengan satwa yang ada di Solo Safari. Ia menilai dengan wajah baru Taman Satwa Tarujuruk justru menambah daya pikat wisatawan. Ya, ini baru pertama kami sekeluarga bersama-sama, tetapi kami sebelumnya tahu tentang Juruk. Sekarang sudah berubah dan ternyata jauh lebih bagus dan lebih luas, membuat lebih berkesan. Semoga semakin maju dan juga menarik masyarakat untuk bisa berwisata di Solo Safari ini. Sukses. Senang nggak lihat onta? Senang. Ngapain aja tadi sama ontanya? Kasih makan sama foto. Tadi dijilat apa? Ya, dijilat cokot ini ku. Tadi topi aku juga pegang sama dia. Udah. Kalian juga bisa menikmati atraksi satwa, diantaranya adalah Animal Show and Elephant. Wisatawan Solo Safari dapat berfoto dan memberi makan gajah yang akan dipandu oleh zookeeper. Nantinya akan ada makanan yang disediakan oleh pemandu berupa ubi, wortel, hingga kacang-kacangan. Menurut zookeeper, yang terpenting ketika memberi makan kepada gajah atau satwa lainnya adalah sikap tenang. Uniknya, dalam pertunjukan, wisatawan juga bisa melihat gajah yang mengalungkan bunga kepada zookeeper ataupun pengunjung terpilih. Rasanya seru banget, deg-degan, tapi walaupun ada kayak worry dikit banget, tapi seru. Layak untuk dicoba ketika Solo Safari. Kita mau kasih makan kambing ceko. Nih, mereka udah antri banget di sini. Wow. Yang paling spesial di Solo Safari adalah adanya kura-kura, dan ini kura-kuranya tuh hibah dari Mas Wali Kota. Siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka dan juga anaknya Jan Etes. Di sini ada 15 kura-kura yang dihibahkan oleh Mas Gibran ke Solo Safari.
Setelah puas melihat pertunjukan satwa, tak jauh dari arena ini wisatawan akan melihat dari kejauhan sebuah tangga yang menjulang tinggi. Rupanya ini adalah savana zipline, sejenis kereta gantung yang melayang di atas eksibit satwa Afrika. Panjang lintasan zipline ini mencapai 100 meter. Yeay, kita mau seru-seruan di savana zipline. Jadi nanti semacam ada kursi gantung gitu dan kita meluncur sampai ke restonya. Nah, ini kita naik ke savana zipline. Jadi di bawah adalah ada berbagai satwa yang bisa kita lihat. Salah satunya ada zebra, nanti kita lihat di sana. Ada juga apa ya, rusa juga nggak sih? Nanti kita lihat deh. Dan untuk sekali jalan ini dibanderol dengan harga tiket 35.000. Tapi kalau mau lebih hemat pulang pergi bisa cukup dengan tiket seharga 50.000. Nah, kita udah selesai, kita udah turun dari savana zipline dan kita langsung sampai di Makundai Resto. Kita mau makan siang dulu. Let's go. Setelah berkeliling dan mencoba berbagai wahana seru, saatnya untuk mengisi perut. Di sini wisatawan bisa merasakan sensasi menyantap menu sembari melihat langsung si raja hutan alias singa dalam jarak yang cukup dekat. Eits, tapi jangan takut karena ada dinding kaca tebal yang membatasi. Oke, saat ini kita sudah ada di eksibit singa Premium Lounge Makundai Bistro bersama dengan Ibu Sinta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dan ini Bu, yang paling menarik di Solo Safari adalah kita bisa melihat langsung singa-singa yang ada, bahkan bisa ngasih makan langsung ya Bu ya? Sebenarnya di Premium Lounge ini kita bisa makan lebih dekat dengan singa seperti ada di belakang ini. Jadi kita bisa masuk ke akses VIP Lounge ya. Jadi ini menarik sekali karena kita bisa lebih dekat dengan singanya dengan makan di sini. Untuk feeding saat ini kita masih feeding harimau. Karena di harimau itu ada tempat khusus untuk feedingnya. Kalau di sini kita hanya makan bersama lion dengan dibatasi kaca pastinya. Gitu. Oke, tapi ini tetap sangat-sangat menarik karena kalau biasanya di taman-taman kebun binatang lainnya kita cuma bisa lihatnya agak jauh gitu. Ya. Sedangkan ini dibatasi langsung dengan kaca. Kita tahu aktivitas singa lagi ngapain, lagi makan ya. Nah, untuk singanya di sini ada berapa Bu? Singanya ada 3, 2 betina, 1 jantan untuk di area sini. Yang menarik juga di Makundai Bistro ini, di toiletnya kita, kalau ke toilet itu bisa sekalian lihat singa juga gitu. Jadi tempat ini memang tempat spot yang menarik untuk pengunjung. Jadi pengunjung nggak cuma bisa datang melihat singa, tapi juga bisa makan. Nah, di Premium Lounge-nya Makundai Bistro. Setelah menyantap menu yang rasanya mantap abis, kita masih bisa berkeliling melanjutkan walking zoo. Tapi jika tak ingin lelah berjalan, Solo Safari menawarkan bagicar bagi pengunjung tiket VIP. Pada musim libur akhir tahun, pengelola Solo Safari memperkirakan kawasan wisata tersebut akan dikunjungi lebih dari 1.200 orang dalam satu hari, melebihi musim libur lebaran yang lalu. Salah satu faktor yang menarik kedatangan pengunjung adalah pembangunan fase kedua lokasi tersebut dijadwalkan selesai pada 22 Januari tahun depan. Nah, untuk tiket masuk di musim liburan Nataru ini sebesar Rp85.000 untuk reguler dan Rp125.000 untuk premium. Dibuka mulai pukul 8 pagi hingga setengah 5 sore. Yaps, dan kita udah sampai di penghujung Solo Safari. Dan buat kalian yang pengen cari oleh-oleh soal Solo Safari, bisa banget untuk masuk ke toko yang ada di belakang saya ini. Di sini akan ada pernak-pernik soal Solo Safari, mulai dari gantungan kunci, boneka-boneka yang lucu, tentunya juga nggak akan ketinggalan. So, kita langsung masuk aja yuk.
udah seharian full ya kita jalan-jalan di Solo Safari. Gimana, menarik banget kan? Kita bisa interaksi langsung sama satwa, terus bisa ngasih makan langsung loh ke mereka. Ada rusa kemarin. Bahkan yang nggak kalah seru nih buat saya pribadi adalah naik unta. Kalau biasanya naik kuda udah biasa, nah di Solo Safari kita juga bisa naik unta yang gede banget. Terus punuknya juga ada 2 lagi. Menarik banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Mumpung musim liburan, nggak ada salahnya untuk menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru kali ini di Solo Safari. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.